Friends, good morning. Kali ini Traveler Zaza akan membawa friends ke pengalaman yang agak sedikit mistis ya. Mistisnya seperti apa? Yuk kita ikuti perjalanannya. Hai friends, ketemu lagi dengan channel Traveler Zaza. Friends, aku mau mengajak kalian ke ujungnya Provinsi Banten banget. Bantennya di mana lebih tepatnya yaitu di Serang, Banten. Friends, mohon maaf ya, ini ada sedikit revisi. Tertulis di alamatnya Taman Buaya Indonesia Jaya itu di Sukaragam, Serang, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Nah, tadi kan di awal kan Traveler Zaza sempat menyebutkan bahwa Serang itu Banten. Nah, setelah membaca informasi kembali, ternyata Serang dan Banten itu adalah dua tempat yang berbeda, friends. Dulunya sebelum tahun 2000, berdasarkan keputusan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, pusat pemerintahan Banten itu di Serang. Nah, mereka tuh dipisahkan. Dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun dipisahkan sejak tahun 2000. Nah, keputusan tadi ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000, pusat pemerintahannya berada di Kota Serang. Jadi, Sukaragam Serang ini masuknya tuh di Bekasi, Jawa Barat, friends. Nah, itu bukan masuk di Provinsi Banten. Provinsi Banten itu berdiri sendiri. Nah, kenapa Traveler Zaza jelaskan seperti itu? Supaya friends nanti pada saat cari di peta alamat Taman Buaya Indonesia Jaya itu, friends tuh jangan masukin Serang Banten ya, karena itu sudah berubah. Nah, si Banten ini mengurus dirinya sendiri sejak Jawa Barat tuh merasa kewalahan karena Banten itu luas banget areanya, friends. Itu udah dari tahun 2000 ya, sampai saat ini Travel Zaza menayangkan informasi ini. Friends, kalau menurut Google Map, lokasi Taman Buaya Indonesia Jaya ada di Serang, Bekasi ya. Untuk lebih detailnya sesuai di layar alamat lengkapnya. Dan kalau di Google Map itu jarak tempuhnya itu 1 jaman, friends. Padahal kenyataannya kurang lebih 3 jam. Friends, kalau dari arah Jakarta seperti tampak di layar ya, friends, posisi Taman Buaya Indonesia Jaya itu di sebelah kiri jalan ya. Ikuti jalan seperti yang tampak di layar itu. Friends, kalau di sebelah kanan jalan sudah ada tulisannya Pasar Cibarusa, itu tandanya menuju ke Taman Buaya Indonesia Jaya itu hanya berjarak kurang lebih 10 menit aja. Dan dari kejauhan sudah tampak patung buaya seperti tampak di layar tuh segede gaban banget. Kelihatan jelas kok, friends. Nah, friends, itu tampak di layar ya, ada tulisan Taman Buaya, itu ada papan warna kuning, sarana rekreasi keluarga. Tuh ya. Kalau udah ada papan itu, kalian pasti langsung masuk sebelah kiri. Tulisannya Cibarusa ya, Jalan Raya Serang Cibarusa. Oke. Yuk kita masuk ke dalamnya ya. Friends bisa lihat dari luar aja, itu udah bukan agak lagi ya, friends, udah terbengkalai banget. Ya, itu ada ikonnya Taman Buaya Indonesia Jaya, itu ikonnya adalah patung buaya yang besar sekali yang tampak dari begitu kita memasuki parkiran. Tembok-temboknya terlihat sekali deh, friends. Kalau benar-benar tuh sudah tidak terawat sekali, friends. Friends, dari generasi pertama pemilik Taman Buaya Indonesia Jaya ini adalah Bapak Lukman Arifin ya, friends. Keturunan Tionghoa tapi dari suku Betawi. Nah, itu dia mempercayai seseorang bernama Bapak Warsidi ya, friends, yang usianya sudah kurang lebih 49 tahun, yang sudah setia bekerja pada beliau mulai tahun 1986. Pada saat Pak Warsidi itu umurnya masih 14 tahun, friends. Cuman sayangnya ya, friends, pada saat Traveler Zaza ke sana sekitar kurang lebih hampir 1 tahun yang lalu itu, friends, Pak Warsidinya sedang tidak ada di tempat. Jadi kita sempat bicara dengan ada salah satu ibu-ibu tuh yang menjaga
kemungkinan masih ada kerabat dengan Pak Warsidi ya, atau teman Pak Warsidi. Karena dari keterangan yang kita dapatkan pada saat Traveler Zaza ke sana itu, friends, itu dari 15 orang lebih karyawan Bapak Lukman Arifin sebelumnya, semenjak dari sebelum pandemi ya, friends tahu lah ya, kemarin kita sempat ada pandemi virus corona, itu memang udah jauh berkurang, friends. Jadi benar-benar yang tersisa di situ hanyalah si Bapak Warsidi ini yang memang tahu persis asal usul si Taman Buaya Indonesia Jaya yang ada di Serang, Bekasi, Jawa Barat ini. Yuk kita masuk ya, friends. Friends bisa lihat sendiri seberapa terbengkalainya lokasi wisata yang sudah banyak ditinggalkan pengunjung ini. Nah friends, itu ibu yang berbaju warna pink itulah yang nantinya berbicara dengan Traveler Zaza mengenai Taman Buaya Indonesia Jaya. Nah friends, ini yang tampak di layar adalah kandang buaya pertama. Rata-rata usia yang di kandang buaya pertama ini berkisar antara 15 tahun sampai 20 tahunan ya friends. Menurut keterangan dari Bapak Warsidi melalui ibu yang berbaju warna pink tadi. Tuh ya friends, bisa jelas tampak di layar. Kayak bener nggak terawat tempatnya itu. Airnya, lalu pinggiran-pinggirannya mungkin udah banyak yang retak-retak. Karena menurut keterangan dari Bapak Warsidi, friends, dalam satu kolam buaya seperti yang tampak di layar itu, jumlahnya kurang lebih itu 300 ekor. Itu jumlah pada tahun 2022. Dan pada tahun 2023 yang lalu pada saat Traveler Zaza berkunjung ke sana, kemungkinan itu sudah berkurang sekitar 200 sekian ya friends. Itu dalam satu kolam. Karena mengingat jumlah pasokan makanan yang bisa dipenuhi oleh Taman Buaya Indonesia Jaya itu juga berkurang jauh friends. Menurut keterangan si ibu dan Bapak Warsidi itu dalam satu minggu itu mereka hanya makan 2 kali, di hari Selasa dan di hari Jumat. Jadi friends tuh harus bersyukur ya friends yang bisa makan setiap hari. Jenis-jenis buaya yang ada di penangkaran Taman Buaya Indonesia Jaya itu rata-rata kata Pak Warsidi adalah buaya Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Waduh, numpuk dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 7 di atas doang. Friends, kalau friends bisa lihat dari dekat seperti pada saat Traveler Zaza datang ke sana. Ya ampun friends, badan mereka tuh banyak yang luka-luka. Bahkan tangannya ada yang gak ada tangan. Kadang ada yang tangan cuma sebelah kiri doang, kadang kanan doang. Atau kakinya, kadang ada yang satunya jari-jari kakinya itu putus. Ada yang penuh darah, aduh. Sometimes walaupun friends lihat langsung ya friends, seperti yang Traveler Zaza alami, tempatnya itu begitu. Makanya tadi di awal kan Traveler Zaza bilang tuh mistis. Tempatnya tuh friends memedinya banyak banget. Ya karena nggak terawat itu loh friends. Jadi pohon-pohon besar tumbuh sangat subur. Ya udah pasti dong friends. Friends? Pohon-pohon besar yang sangat rimbun tuh kan pasti ada ya. Memang itu rumahnya mereka dari bangsa halus. Jadi makin banyak itu dengan makin banyak penghuni mata merah friends dari penglihatan kacamata aku. Kalau kata Mas Esa IndiHome ya, plesetannya dari Indigo. Itu tuh saking karena nggak terawatnya friends, sampai ular-ular berbisa juga ada di situ. Karena beberapa kali ada di tayangannya konten kreator sebelumnya tentang fishing tuh Mas Devlon. Halo Mas Devlon apa Davlon sih? Yang membahas tentang dunia fishing. Dia juga pernah datang ke tempat ini, tapi udah sekitar lebih dulu dia ya, sekitar tahun 2022. Aku datang di 2023 kemarin. Itu aja masih banyak ular berbisa dan ketangkep, lalu sama Pak Warsidi dilempar untuk makan buaya. Tuh ya friends tampak di layar. Tiket masuknya tuh cuma 20.000. Friends kebayang nggak kalau mereka tuh sepi pengunjung friends. Terus makanan mereka tuh datangnya dari mana? Tuh, assalamualaikum. Tuh lihat ya, besar banget kan.
Nih aku besarin ya biar kalian bisa lihat. Nih mereka ngasih pagar gini. Nih ya. Ini jaraknya cuman pendek loh ini. Kalau aku di Animal Planet kayak lebih jauh dari ini. Takutnya karena mereka tuh bisa lompat guys. Yang aku lihat di Animal Planet atau channel-channel binatang tuh, apalagi kalau mereka di kawasan dia sendiri ya, di air. Friends, yang di kandang kedua ini rata-rata usia buayanya itu kisaran antara 20 tahun sampai 50 tahunan ya friends. Bahkan ada yang paling besar itu menurut keterangan si ibu yang berbaju pink tadi atau Pak Warsidi itu usianya ada yang sekitar 56 atau 58 tahun ya friends. Kebayang dong dengan tubuh yang lebih besar kan pasti mereka tuh butuh asupan yang besar juga. Maka dari itu mereka itu ada yang luka-luka tuh sebenarnya mereka tuh saling memangsa friends. Makanya setiap tahun kata Pak Warsidi jumlah buaya-buaya di penangkaran Taman Buaya Indonesia Jaya itu memang jauh berkurang friends. Mengingat pemberian makanan itu sekarang hanya seminggu tuh hanya 2 kali pemberian makan. Friends, ini adalah kandang buaya yang ketiga, paling ujung. Kalau nggak salah, ingat ini jenisnya adalah buaya Irian Jaya. Jadi warnanya tuh hitam gede gitu friends. Dan kisaran usianya itu sama seperti buaya yang ada di kandang kedua, yaitu kisaran umur 20 tahunan sampai 50 tahunan. Sama friends, yang paling gede juga usianya sekitar antara 55 sampai 58 tahun ya friends. Kebayang dong friends, gedenya tuh kayak apa. Cuman gak banyak yang buaya Irian Jaya tuh friends, jumlahnya hanya terbatas. Friends, seperti tampak di layar itu ada kayak rumah warna biru. Sepertinya dulu itu diperuntukkan untuk pegawai yang menginap atau bapak security-nya ya. Tapi sekarang dibiarkan terbengkalai friends. Yang posisinya itu persis berdekatan dengan kandang kandang ketiga yang buaya Irian Jaya tadi ya. Dan itu sekarang sudah kosong dan tidak ditempati lagi friends. Nah, kalau yang ini, sepertinya ini adalah space untuk komunal alias tempat berkumpulnya orang untuk tempat makan. Sepertinya tadinya tuh kayak ada meja-meja banyak, kursi-kursi untuk para pengunjung duduk dan menikmati makanan dan minuman di sini, friends. Tapi sekarang seperti yang tampak di layar tuh cuma tersisa 1 meja aja dan kursi itu cuma sisa 4. Friends, ini kandang kedua ya. Dari keterangan pada saat Traveler Zaza ke sana bicara dengan si ibu yang mewakili Pak Warsidi, buaya itu friends kalau dilihat dari ekornya dari belakang ya friends, kalau dia belok ke arah kanan itu biasanya buaya yang tidak bisa dijinakkan friends atau sangat susah. Nah, nanti ya friends lihat di layar. Kalau misalnya yang ekornya itu dia lurus ya, pokoknya lurus aja friends. Itu tandanya itu buayanya bisa dijinakkan. Nah, itu juga salah satu friends. Nah, ini itu dia ekornya ya, miring ya ke kanan ya friends. Nah, itu tandanya kata Pak Warsidi dan si ibu itu buayanya susah dijinakkan. Tapi kasihan juga loh friends, dia banyak luka-luka, tangannya sampai putus tuh ya. Sepertinya itu kayak betina. Sama ini. Satunya juga. Nah, itu friends yang aku bilang tadi. Nah, ya, ekornya itu dia miring ke kanan. Nah, itu tandanya mereka tuh agresif sekali. Makanya sometimes yang seperti itu kata Pak Warsidi, mereka tuh tidak berkelompok bersama yang lain. Nah, yang di ujung sana kan ada yang ekornya lurus. Ya, ekornya lurus itu mereka biasanya kurang agresif dan bisa dijinakkan. Nah, kalau friends sendiri, ekornya miring kemana friends? Ke kanan, ke kiri, atau lurus? Nah friends, ini ada posisi buaya yang dipisahkan ya kata Pak Warsidi. Biasanya ini remaja friends karena ukurannya lebih kecil dan umurnya itu kurang lebih sih biasanya belum ada 10 tahun. Jadi dia tuh sangat rentan dimangsa sama buaya jantan yang berusia lebih tua daripada mereka tuh ya. Yang disangkarnya maaf ya friends, ini aku ngezoom kameranya terlalu dekat karena saking pengen tahunya segede apa. Mereka remaja friends yang ukurannya itu kurang lebih itu hanya 1 meter sampai 2 meter. Enggak lah, enggak sampai ya, 1 meter sampai 1,5 meter. Sedangkan kalau buaya jantan dewasa seperti yang friends lihat tadi ya di kandang
kandang buaya nomor 1 dan kandang buaya nomor 2 dan 3 itu rata-rata panjangnya itu lebih dari 3 meter semua, friends, ya. Nah, yuk sekarang kita pindah lagi. Nah, ini juga ada 2 kandang, friends. Yang ini buaya putih, itu yang sempat dibahas juga sama konten kreator si Mas Devlon Fishing ya. Devlon apa Davlon? Nah, ini ada yang dikeramatkan yang di sebelah kanan. Ini nggak tahu kenapa yang putih itu dipisahkan ya, friends. Kayaknya Pak Warsidi belum memberi keterangan waktu itu melalui si ibu. Nah, ini yang dikeramatkan, friends. Ada salah satu buaya di kandang terpisah 2 ekor ya. Itu di situ tertulis kok, friends, ada tulisannya barang siapa yang percaya lalu memberi makan atau nazar, membayar, di situ disediakan oleh pihak Taman Buaya Indonesia Jaya ada kayak 1 ekor ayam atau mungkin 1 ekor kambing ya, friends, yang disediakan. Kecuali kalau kambing mungkin kayak kita ngasih naruh uang dan itu nanti akan diberikan ke sana. Friends tuh boleh nazar sesuatu atau berdoa sesuatu, tapi itu sekali lagi ya, friends, itu tergantung kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Kalau travel Zaza pribadi sih kita nggak ada minta-minta ke sana. Ini aku hanya menjelaskan versi Pak Warsidi dan si ibu tersebut bahwa ini ditaruh di kandang terpisah dan bisa untuk orang-orang yang punya hajat atau segala macam, dan mereka tuh biasanya ngasih makan ke situ berupa 1 ekor ayam atau 1 ekor kambing. Begitu ceritanya, friends. Besar juga loh, friends, ukurannya. Dan ini kayaknya udah tua banget deh kata si ibu kemarin itu. Kalau nggak salah usianya juga udah sekitar 40 tahunan lebih deh, friends. Terlihat dari tebalnya kulitnya dan menghitam ya. Dari kulit itu kata si bapak dan ibu bisa dilihat dari tuanya usia buaya tersebut. Kalau semakin menghitam di daerah kulit punggungnya, itu tandanya rata-rata buaya yang sudah usia di atas 30 tahunan, friends. Tapi kalau yang masih berwarna lebih cerah, agak kecoklatan gitu ya, friends, ya, belum menghitam seperti yang tampak di layar, itu usianya masih lebih muda, rata-rata di bawah 20 tahunan, friends, gitu ya, friends. Dan satu lagi, friends, buaya itu termasuk makhluk yang setia kepada pasangannya. Gak suka selingkuh. Kayak kamu, friends, suka selingkuh, ya kan? Balik ya, Bu. Ini nge-vlog. Mbak, udah berapa lama ini, Bu? Ini berdiri? udah 35 tahun. Oh, 35 tahun lama juga ya. Saya pikir baru 10 tahunan. Oh, udah lama. 35 tahun, guys. Yang punya orang mana sih, Bu? Orang Jakarta. Bukan pemerintah kan? Friends, sekian dulu ya review tentang Taman Buaya Indonesia Jaya yang berlokasi di Cibarusah, Serang, Jawa Barat. Ingat ya, friends, bukan Serang Banten lagi, tetapi Serang, Jawa Barat. Mudah-mudahan dengan Traveler Zaza mengangkat cerita ini ya, bisa didengarkan oleh pemerintah Jawa Barat. Bisa dibantu untuk keberlangsungan para buaya, bukan para buaya darat ya, friends, tapi para buaya yang ada di Taman Buaya Indonesia Jaya di Cibarusah, Serang. Kepada Bapak pemerintahan Jawa Barat, minta tolong, Pak, dibantu, kasihan, Pak, buayanya tuh makannya seminggu cuma 2 kali di hari Selasa dan Jumat. Udah banyak yang saling memangsa. Mudah-mudahan didengar ya, friends. Friends jaga kesehatan ya. Jangan sakit. Friends, minum air mineral yang banyak, terutama dengan yang kadar oksigen tinggi. Sehat-sehat selalu ya, friends. Sampai ketemu di review tempat-tempat selanjutnya. See you, friends. Salam sehat-sehat selalu.